أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahid al-azizil majid al-mutafarrid bit-tauhid wal-mutamajjid bit-tamjid alladhi la tablughu sifatul abid al-mubdi'u wal-mu'id al-fa'alu lima yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah memberikan kepada kita kesempatan dan keinginan untuk terus membenahi diri dan meningkatkan kapasitas ilmu agama yang menjadi tolak ukur baik tidaknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang disampaikan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Nabi mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman agama yang baik. Artinya, pemahaman agama menjadi tolak ukur baik tidaknya kita di hadapan Allah. Artinya, orang yang dicintai oleh Allah akan dimudahkan baginya untuk terus membenahi diri, meningkatkan wawasan keagamaan, dan puncaknya adalah mengamalkan al-Islam sebagai pedoman hidup kita bersama. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang senantiasa berdoa kepada Allah agar kebaikan terus diberikan kepada umatnya. Kita sering menyampaikan bahwa bagaimana Nabi itu begitu sayang kepada umat. Bahkan satu ketika ada jenazah seorang Yahudi yang diusung. Lalu Rasulullah berdiri untuk memberikan penghormatan terbaik kepadanya. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, ini Yahudi, buat apa kita hormati?" Maka ketika itu Nabi bersedih. Beliau mengatakan bahwa ada yang luput dari kita, ada kalangan dari umatku yang tidak sempat memeluk agama Islam dan tidak sempat untuk berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah telah sampai kepada kita pesan dan pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga melalui perantaraan Rasulullah kita dapat mengenali diri kita dan juga dapat mengenal siapa Tuhan kita. Awwaluddin ma'rifatullah. Permulaan agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengenalkan kita kepada Allah adalah Rasul akhir zaman yang disebutkan namanya dalam kitab Injil dan Taurat sebagai nabi yang akan muncul untuk menyelamatkan umat yang sedang berada dalam gelimang dosa dan kesyirikan. Hadirin hadirat jamaah maghrib rahimakumullah. Pada malam ini kita melanjutkan rutinitas mingguan kita yang juga merupakan perintah dari agama. Ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat menasihati. Seolah-olah ketika tidak ada amar ma'ruf dan nahi munkar, tidak ada lagi upaya untuk memberikan kebaikan dan perbaikan, maka konten ataupun kandungan utama dari agama itu telah luput dari umat manusia.
Maka pengajian rutin mingguan ini merupakan ajang untuk terus kita saling menasihati, mengingatkan, sehingga kita dapat sama-sama menjadi hamba-hamba Allah yang selamat sampai ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kita melanjutkan judul Syurutu wujubis shaum, syarat wajib puasa. Yashtaritu liwujubi siyami Ramadan an tatawaffar al-umur at-taliyah. Jadi puasa Ramadan itu wajib bagi seseorang apabila memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama al-Islam. Yang pertama Islam. Kalau kita sudah bersyahadat, mengaku Allah sebagai Tuhan kita, dan juga mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan kepada kita, maka secara otomatis sudah dibebankan kepada kita kefarduan yang lain. Maka dibebankan kepada kita sholat, ditaklifkan kepada kita puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Ini apabila kita sudah memiliki syarat, yaitu al-Islam. Fala yajibu shaumu 'alal kafir, maka tidak wajib puasa bagi orang kafir. Kalau ada orang kafir sedang makan, misalnya, kita tidak bisa berhak untuk mengatakan wajib puasa, tidak, karena syarat tidak cukup. Cuman apabila dia hidup di tengah-tengah umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa, perlu saling menghormati dan toleransi. Gerengu ulu-uluhe kita. Apalagi dia hidup di kekuasaan umat Islam. Maka kita berhak untuk memberikan nasihat dan juga menyampaikan bahwa toleransi itu merupakan ajaran semua agama. Bima'na annahu la yutalibu fi darid dunya bisyam. Artinya orang kafir itu di dunia tidak dituntut untuk puasa. Kenapa? Tidak ada syarat Islamnya. Li'annahu far'un an dukhulihi fil Islam. Wa madama ghairu dakhilin fil Islam fala ma'na li siyamihi. Karena walaupun dia melakukan, tidak akan diberikan ganjaran. Gara dapat pahala, kecuali yang bersangkutan ada tujuan-tujuan tertentu. Mali operasi bamain nyepasa ginguman, bukan Islam. Karena itu syarat medis, ataupun dia mempelajari bahwa dalam puasa itu banyak manfaat kesehatan. Dalam puasa itu banyak manfaat secara medis, secara kesehatan, sehingga dia berpuasa. Dia hanya dapat manfaat kesehatannya, tapi tidak mendapatkan pahala ibadah yang dia lakukan. Karena syarat amal soleh itu harus dibarengi dengan keimanan. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak pernah Allah mengatakan innal ladzina ya'maluna sholihat. Selalu digandengkan dengan amanu. Artinya amal soleh, kebaikan yang dilakukan tanpa keimanan, haba'an mansura, seperti daun-daun yang runtuh, berterbangan, tidak ada manfaatnya. Maka iman dulu baru amal soleh. Iman saja juga tidak cukup, harus dibuktikan dengan amal soleh. Banyak orang mengatakan saya beriman, saya percaya kepada Allah, gara semia, gara puasa, tidak melakukan perbuatan baik. Dia hanya berpegang, aku beriman kepada Allah, aku percaya. Cuman gara bersembahyang, gara berpuasa, gara berzakat. Karena alamat iman itu meningkat adalah apabila melakukan banyak amal soleh. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan iman ini juga bisa sampai ke titik nadir, ke titik nol. Iman itu pergi dari dia. Belum iman kejam.
apabila ada iman di hatinya. Artinya ketika nusuha ya berarti iman belum kejam. Orang mukmin tidak akan berzina kecuali iman telah pergi darinya. Tidak akan berjudi dan seterusnya. Artinya iman ini sebagai benteng. Ketika benteng itu hilang, maka orang akan kebablasan. Tidak ada kontrol, uncontrol. Tidak ada kontrol. Maka di sini tidak cukup hanya iman saja tanpa amal soleh. Tidak cukup amal soleh saja tanpa iman. Selalu Allah mengatakan, Innal ladzina amanu wa amilus solihat wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Berikanlah berita gembira kepada orang beriman dan melakukan amal soleh. Tidak pernah berikanlah berita kepada orang beriman saja tanpa amal soleh. Maka di sini orang kafir karena tidak ada iman tidak dituntut beramal soleh. Karena puasa itu termasuk amal soleh. Amma fil akhirah, adapun nanti di akhirat, fal kafiru ya'aqabu ala kufrihi. Orang kafir itu akan disiksa karena kekufurannya. Wa ala tarkihi li furu'il Islam. Dia akan disiksa karena tidak puasa. Dia akan disiksa karena tidak sholat. Dia akan disiksa karena ini, dan seterusnya. Semua amal soleh itu akan dipertanyakan. Cuman ujungnya karena gara Islam. Karena gara Islam. Mana buktinya? Dalam surah Al-Muddathir. Ketika orang beriman bertanya kepada orang-orang kafir yang disiksa, Ma salakakum fi saqar? Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakar, wahai orang kafir? Mereka mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Dulu kami di dunia tidak termasuk golongan orang yang sholat. Padahal dia tidak dituntut di dunia karena kunci ibadah Islam dulu. Sudah Islam baru ibadah itu terbuka. Makanya orang kafir nanti jangan dipaksa untuk puasa. Kope pasanya kami tidak. Karena dia tidak Islam. Ika pasal pewe dia lagunya kecuali tujuan-tujuan tertentu, mesehat ataupun ada syarat-syarat tertentu untuk dia menahan makan dan sebagainya. Yang kedua, syarat wajib puasa adalah at-taklifu. At-taklif. At-taklif artinya status orang itu sudah mukallaf. Mukallaf artinya sudah mendapat beban hukum secara syariat. Nyahi ya. Nyahi jema mukallaf ini wa yaksudu bit taklifi ay yakunal muslimu balighan. Aqilan. Jadi mukallaf ini maksudnya orang yang sudah sampai umur balik. Jadi balik nih, nyahi balik nih. Ini bisa ditandai dengan yang pertama tanda-tanda fisik. Tanda-tanda fisik untuk laki-laki sudah bermimpi dengan mimpi berarti sudah balik ya. Ini mimpi dalam tanda kutip. Ataupun tidak mimpi-mimpi. Enggak ke mimpi kok. Gimana kan mimpi ya? Ini kegimana mimpi berarti cukupkan umurnya 15 tahun. 15 tahun kegimana mimpi sembiang wajib. Cuman sebelum apa siwa tahun ke mimpi. Mimpi ana nih. Ini mimpi lagi ceraan mantep Pak Ram ini. Ke tengah aku nih mimpi naik kapal terbang. Jadi ke mimpi naik kapal terbang ini wajib. Wanita juga demikian. Ditandai dengan keluar haid, darah haid bagi wanita. Gerak cukupkan 15 tahun. Wanita juga demikian. Jadi ini para ulama melakukan penelitian seperti itu. Yang kedua tadi baligh dan berakal. Berakal ini artinya gereng gila. Jemang gila gingu paksa puasa.
karena tidak ada syarat wajib bagi dia. Orang gila, orang tidak sadar. Gilanya gila bukan gila dibuat-buat. Tos. Gila bukan stres. Kalau stres ini kan orang tertekan, stres dia memikirkan pekerjaan, stres dengan rutinitas. Aku nge-stres nih karena wajib pasak. Nggak bisa. Dengan gila, aku dengan gila nih kena. Ada pasar nih. Dengan aku diri yang gila. Dengan syarat bukan dibuat-buat. Wa idza saqatat sifatut taklif lam yutalab bi syai'in minal wadhaif ad-diniyah. Jadi kalau syarat mukallaf itu tidak ada pada dia, tidak dituntut untuk melakukan beban agama, belum baligh dan juga tidak berakal. Cuman kita perlu untuk memberikan latihan-latihan kepada anak-anak kita. Hari ucap ini kita latihnya sembiang. Nanti nampil nge SMA kayak baru kita kayak di sembiang. Maya geliat yang ngaji ya, lewatnya kita pe. Mana ucap ini kita biasakan di bawah sholat, kemudian ditunjukkan suasana, diajarkan ini sejak kecil. Karena Nabi mengatakan, "Allimu auladakum bis shalah wa hum sab'a sinin." Ajarkan anak kalian sholat ketika umurnya sudah 7 tahun. 7 tahun sudah paham. Kemudian wadribuhum 10. Kalau sampai 10 tahun tidak mau sholat, ini minggu terawih. Kegimana rumanu. Dulu manukul ya. Jadi artinya dipukul pukulan mendidik, bukan pukulan sakit hati. Maka Rasul ada etika-etika kita memukul ya. Tidak boleh menampar di tempat-tempat sensitif. Salah. Artinya bismillah koin, tuang tamparan. Gila asar koin, tuim tamparan. Jangan. Karena di sini banyak urat syaraf. Urat syaraf nih kalau kita tampar di bagian muka ini berbahaya. Artinya di tempat-tempat yang tidak menimbulkan efek samping, hanya sebagai pendidikan tarbiyah, bukan untuk melampiaskan sakit hati. Hari ini kan banyak orang tua Kenya anak sembiang, bagi sembiang. Sembiangnya kamu kana bagi sembiang. Ada juga aku lagi sembiang. Kamu kana ke masjidnya. Kami ini netok-netok atul loh meja ni kene. Jadi ini sebenarnya pendidikan itu paling berkesan adalah pendidikan dengan memberikan contoh. Maka Allah pun menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi mengatakan sudah ada pada diri Nabi Muhammad itu suri teladan yang baik. Artinya langsung memberi contoh. Sehingga kita mengenal ada kata-kata lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Memberikan contoh dengan perbuatan lebih berkesan dibandingkan hanya berbicara saja. Cerak pelin, cerak kul buat ucap. Ini dia. Cuman kebuat teli emang jema orang akan terkesan. Maka ini diantara metode kita memberikan pendidikan kepada anak. Terkadang kita mengatakan konti rokokin, kita ini jempol dong. Asap itu luar biasa. Karena kita usaha nak terrokok. Apa aku pengen rokok ini? Masa ginggu rokok. Jadi ini kalau kita tidak ingin anak kita merokok, kita berusaha untuk berhenti merokok. Karena anak ini dia kena al-ilmu nurun. Ilmu itu nurun kutuyuh nih. Turun kutuyuh nurun ini turun nih. Ilmu ini turun kutuyuh. Buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Jadi nyahia Pak anak apa geranya kayak di rumah Pak dekat-dekat. Walaupun mungkin ada yang terus tidak sama persis. Cuman kebanyakan anak juga akan ikut ayahnya. Walaupun mungkin terang-terangan tidak, tapi sembunyi-sembunyi buat nih. Aranta memang kadang gerak lawannya kita. Yaudah entah apa-apanya ini, apa-apanya ini. Ini akan menjadi contoh dan tauladan. Baik. Wa dalilu dzalika. Dalil
bahwa orang yang tidak mukallaf itu tidak dibebani hukum disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari An Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Ali bin Abi Thalib dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, rufi'al qalamu an salasatin, diangkat pena. Rufi'al qalam, qalam itu pena, bukan kalam. Kalam itu kata-kata. Dibeda itu qalam dengan kalam. Ini kadang kita sering tertukar di bacaan doa Samadiyah misalnya. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim min sama'i wa kalami. Kalam, ucapan, jangan kolam. Kolam itu artinya pulpen. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim min sama'i wa basari wa kalami wa fuadi mawa'fu anni. Itu banyak tertukar jadi aku minta ampun kepada Allah agar memaafkan sama'i, pendengaranku, kalami, ucapanku, basari, mata, dosa mata, kalami, dosa kata-kata, percakapan, wa fuadi, dosa hati, dosa batin, riya, sombong, takabur, sum'ah. Itu. Jadi kadang kita sering min sama'i wa basari wa qalami. Qalami berarti pulpenku. Ya Tuhanku, ampunkan pulpenku. Salah teken sudah keren. Ya. Cuman kalau salah teken enggak usah. Ampunkan pulpen dong. Mau gitu. Kita itu pulpennya. Ini kalami, ini banyak. Kolami, pulpenku. Tapi ini neken gedang salah teken dor. Ini. Jadi rufi al-qalamu an salasatin. Diangkat pena, pulpen untuk mencatat baik dan buruk dari 3 golongan. Jadi si 3 golongan ini gerai tulis kebaikannya, juga tidak ditulis keburukannya. Artinya tidak diwajibkan, tidak dibebankan perintah agama kepada dia. 3 golongan. Yang pertama, anin naimi, orang yang tidur. Ke tengah demi kita wajib wajib semia. Ke tengah demi. Cuma keluar wajib. Jadi tengah demi kita nengkor, gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nengkor sawahnya jam 8:30. Nggak 9 subuh. Nyewur agar dosa. Taruh wajib. Berarti qadha. Salatnya diqadha. Karena Nabi mengatakan, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur ataupun lupa sehingga dia tidak salat, hendaklah dia salat ketika dia terbangun. Ketika terbangun sudah wajib. Dulu ketika kami di pondok pesantren, terkadang sering terlambat bangun. Ustaz-ustaz datang periksa, pamong, ketok pintu. Lalu tiba-tiba demi nengkor semua. Mau ustaznya air sayur, sirup nih. Sirup bangun. Ustaz, kami ke tengah demi. Lo wajib sembiang. Angka saya ini keluar nih gitu. Jadi terkadang santri juga punya banyak akal, lihat kali. Cuman ustaz nanti kurang kali. Ini keluar, ini wajib kena. Sirapnya sekarang ni. Tetoknya ya. Jadi orang tidur tidak wajib sholat, tidak wajib sholat, tidak wajib zakat dan seterusnya.
Mehne si wajib-wajib diwajib, cuman tarwat wajib. Kena ata ti wajib demi nya sawah kiamat. Ya, aku gereme sembian. Katiti dosa demi nya sawah. Sawah mati. Agar wajib. Karena sedang tidur. Wa anis sabiyyi hatta yahtalima. Dan yang tidak dicatat amalnya, tidak dituntut melakukan kewajiban adalah anak-anak sehingga dia balik, sehingga dia bermimpi. Bahasa di sini sehingga dia bermimpi, sehingga dibalik, ngebalik baru ada kefarduan. Wa anil majnuni hatta yaqila. Dan orang gila sehingga dia waras kembali. Jadi karai kita situluni desmia. Demi do. Uca do. Macak bedene. Cak bedene macam tu. Cak do. Ataupun gila. Jadi karai kita situluni waya desmia. Aku jaminnya gidosa. Cuman li cuma sembilan. Situluni giarawe. Engon demi burol ken matai. Doro demi weng. Bungaran ke kanak ngagumis. Jang udah dia penaru. Bungaran gilu manmra. Cuma sembilan lagi berarti dosa. Karena tidak ada yang tiga ini. Cuman kekena selamat situluni terhadap kita. Kekena gara sembiang, gara puasa, gara zakat, situluni turah hari kita nih. Baik, itu yang kedua. Syarat wajib puasa yang kedua. Pertama Islam, yang kedua mukallaf, komponennya tadi berakal dan balik. Yang ketiga, al-khuluwu anil a'dar al-mani'ah minas shaum awil mubihah lil fitri. Yang ketiga syarat wajib puasa adalah tidak ada uzur-uzur yang menyebabkan tidak boleh dia berpuasa. Tidak ada uzur. Bahasa singkatnya, dia ada uzur. Seperti apa uzur yang dimaksud? Pertama, ada uzur yang tidak menyebabkan tidak boleh puasa, ada uzur yang membolehkan kita berbuka, ngugi pasar. Ada uzur yang memang sama sekali nggak boleh puasa kalau ada uzur itu di kita. Ada uzur karena sesuatu hal nguk kita gi pasar. Yang pertama uzur yang menyebabkan kita tidak boleh puasa. Pertama, at-talabbusu bil haidhi. Wanita yang mengalami haid datang bulan. Ini khusus untuk ibu-ibu. Jangan bapak-bapak. Kami berhalangan. Pian lu kena. Jadi halangan ini khusus untuk ibu-ibu. Awin nifasi ataupun nifas. Nifas ini setelah melahirkan. Ketika melahirkan itu namanya darah wiladah. Setelah melahirkan namanya nifas. Ini kita perlu tahu ya. Yang sudah berkeluarga perlu tahu. Cekeng ngune pakai rumah niku kita. Ini darahana ini penuhin gitu nih. Kau ya kaku pun niko nih. Jadi artinya kita turah betul haid bagaimana, nifas bagaimana, wiladah bagaimana. Jadi nifas itu setelah melahirkan. Ika wiladah sebelum dia masih wajib itu, masih wajib sholat. Wiladahnya. Ika darah wiladah masih wajib sholat. Yang dimaksud darah wiladah adalah artinya sebelum anak itu lahir terkadang ada cairan-cairan yang keluar. Ika ini masih wajib sholat. Seandainya memang tidak memungkinkan sholat, wajib diqadha. Cuman darah wiladah ini darah yang keluar bersama, maaf cakap bersama anak bayi.
yang lahir itu. Dan anak itu bukan najis. Banyak orang yang tidak mau mengazankan anak yang belum dimandikan. Kenapa? Dia mengatakan ini najis nih. Tidak. Anak itu bukan najis. Anak itu mutanajis, ya. Anak yang berlumur darah berarti namanya mutanajis, bukan najis. Jadi kalau kita mau mengazankan boleh, walaupun belum dimandikan. Nah, karena disebutkan dalam riwayat man wulida lahul maulud fa'udhina fi udhunihi al-yumna wa uqima fi udhunihi al-yusra la tusibuhu ummus sibyan. Barang siapa yang mendapatkan anugerah berupa seorang anak, lalu dia azankan di telinga kanan dan diiqamahkan di telinga kiri, la tadurruhu ummus sibyan, maka anak itu tidak akan diganggu oleh jin, namanya ummus sibyan. Cuman kita hari ini kan sering ketika anak menangis, makanya kontak nawatnya, kontaknya ini. Tanya kontaknya maksudnya. Nah, kontak anda tuh ya. Anak itu bisa diganggu, namanya ummus sibyan. Ummus sibyan. Makanya ketika kita melihat anak-anak ataupun hadir di majlis akikah, bisa juga akikah ataupun majlis ketika memberikan nama untuk anak, kadang kita ingon anak-anak kecil, ya, ataupun kita mengunjungi rumah yang ada anak kecilnya, doakan anak itu. Wa'iduka, kalau lawan ikrawan, wa'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Itu doanya. Ikrawan kabanan wa'iduki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung untukmu dengan kalimat Allah yang sempurna dari syaitan. Itu tadi namanya ummus sibyan. Jin yang sering mengganggu anak-anak namanya ummus sibyan. Jadi kalau kontak anda tuh nih, saya belum dapat dalilnya. Kontak anda tuh ya, bacanya kemenyan kenda tuh ya, ketiti pekaru-karu. Yang ada dasarnya diganggu oleh syaitan, namanya ummus sibyan. Maka didoakan anak itu. Doakan. Aku berlindung kepada Allah untukmu dengan kalimat Allah yang sempurna dari gangguan syaitan, dari gangguan hammah. Hammah ini binatang-binatang kecil. Takut masuk ke telinganya, masuk ke organ vital dan sebagainya. Namanya hammah. Wa min kulli ainin lammah. Dan berlindung kepadamu ya Allah untuk anak ini dari namanya penyakit ain. Ain artinya mata. Ke bahasa kita ini cuman tubuh. Orang yang dengki kianat. Dengki kianat. Ke tengah jemaah baca jemaah tua terjaman baca doa jin. Hei burung buri, burung melata, burung tujuh di atas bumi, burung tujuh di bawah bumi. Aku tahu asal usul mulamu jadi. Dibak darah rung gemurung berbaktik taik ulangit, kubu jintra. Digaki narantai besar, dijaro rantai tembaga. Humu palit musingkit musingklak. Berkat doa penejar guruku yang sah. Berkat kalimah la ilaha illallah. Dulu. Doa jin gini. Mupalit musingkit musingklak. Sementara yang diajarkan Nabi tadi, wa'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah, mata yang khianat. Karena ada orang yang walaupun dia tidak berniat, ikegerepe berniat bener we ditengoknya saja kita oyang ra sejuan kita. Ada macam-macam orang. Namanya ain, penyakit ain. Hati-hati. Biasanya ke tengah kena kejiman tubuh, jeroboh peceraan kena. Enggak kan, mungkin ini masuk apanya ini dan sebagainya. Dulu
Sekarang kan ngejarang. Jadi kalau dulu terapi untuk orang yang terkena penyakit ain ini adalah dengan dimandikan dengan air yang digunakan oleh yang bersangkutan. Pamainan ka air. Nah, maka tama air nak air ini. Nili we tama kenyanya rahta perhanta we buhe. Tanpa yang pamai. Nah, benar-benar siara yaman ya. Perusahaan kubadanta. Nah, karena air itu akan pergi sejurus dengan kita memakai air-air yang pernah dia gunakan. Ini kata ulama, ini diantara terapi orang yang terkena penyakit ain. Nah, penyakit ain. Ke bahasa kita ni jiman tubuh kena tengah. Baik, nanti jiman tubuh cerita tu. Tadi kita bercerita terkait dengan anak ya. Anak yang berlumur darah. Karena pernah ada orang tua dia kena haram anak itu diazankan ketika belum dimandikan. Ya. Karena tinjau ayawan. Karena Disney mau kena kita tai kena. Tai kita pun kuat nanu. Nya kita azanan kena. Sah ya. Masa anak dikiaskan dengan tai? Nah, ini enggak jelas ya. Dikeras tu enggak jelas. Nah, ada macam-macam tu ayatnya. Nah, jadi enggak sama. Ikan tai memang najis. Ainnya najis. Ikan anak tanah mutanajis, berlumpur, berlumur dengan darah. Tapi bukan najis. Ikan najis ke anak kita penajis berarti. Ngaku penajis. Tidak. Nah, jadi ini ada kias-kias analogi-analogi yang kurang tepat. Yang pertama, uzur yang tidak membolehkan puasa. Nah, jadi kalau orang haid, nifas dan seterusnya ini tidak boleh puasa sehingga berhenti darah tersebut. Tapi wajib untuk diqadha. Jangan nanti kamu gerak puasa penuhin. Gerak qadha epe. Wajib qadha. Nah, ini banyak yang salah paham. Hadis dari Ummul Mukminin Aisyah, dia mengatakan kunna nu'maru bi qada'is siyam wa la nu'maru bi qada'is shalah. Ketika kami berhalangan diperintahkan oleh Nabi untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Salat yang tidak diqadha, puasa tetap diqadha. Yang kedua, hal yang menyebabkan kita tidak boleh puasa, terlarang untuk puasa, al-ighma'u, orang yang pitam. Orang yang pitam. Orang yang pitam ini terlarang puasa. Di sini wajib lagi sadar. Abil jununu, ataupun gila. Gila. Baik, jadi gila. Tiba-tiba seluni yang gila. Tak wajib puasa. Besok kita puasa. Kelapan gila. Cuma ikan gila selaruhul ngeruhul ngeterang te ngerah keru. Hingga keru punuin kene. Ni kerana yang gila kuni kene. Dosa. Cuma ikan gila sawahyu jema bebuku lali web besar-besar. Gila. Nah, ini berarti ya tidak wajib puasa ketika itu, tapi nanti diqadha sama dengan udzur yang tadi. Kemudian udzur-udzur yang membolehkan kita berbuka. Nah, kita sebenarnya mu'ta puasa, tapi karena uzur itu boleh tidak puasa. Nah, yang pertama, al-maradul ladzi yusabbibu li sahibihi dararan syadidan. Orang yang mengalami penyakit ika pasawen tamah penyakit ya. Cuma aku peringatan umur penyakit lapi. Ya kan kau nak kunia kene, ngerosokkan wasuk. Umur penyakit lapi. Penyakit-penyakit tertentu apabila pasawe tamah penyakit dia. Nah, mungkin orang yang ada penyakit kronis kepasan tamahnya. Cuman oyape andaikan penyakit itu temporer wajib diqadha. Pamai penyakit ini
diperhitungkan 3 bulan sembuh. Setelah itu sehat kembali. Nah, maka wajib qada. Nah, oke. Yang kedua, as-safar tawil alladhi la yaqillu an 83 kilometer bi syartin ay yakuna safaran mubahan wa bi syartin ay yastaghriqa safara sa'ir al-yawm. Orang musafir yang jarak perjalanannya 83 km minimal. Perjalanan terus langsung ya, gerak putar-putar. Putar-putar dari kampung Jawa nyeku Porangayu. Hanya kudabun gang. Ya tengku, ngapa ketiga nih? Nggak tengku luahib hasa. Ini nggak boleh ya. Jadi perjalanan terus, misalnya ke Kota Cani, ke Abdia, perjalanan langsung. Gerak muter-muter dan gerak balik. Belum nilah bukan ke belakang nih. Ulah 40 tambah 40 80 ya. Kusuyo tambahnya dulu nih ngepas. Jadi bukan seperti itu, perjalanan yang terus. Baik. Dalilnya mana? Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 185. Wa man kana maridan, barang siapa yang sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, boleh tidak puasa, tapi wajib diqadha. Ngoge puasa wajib kok qadha. Kenyamanan bukan puasa kita. Tegereh itu teh, enggak masalah juga. Karena itu rukhsah keringanan. Yang ketiga, al-ajzu anisyami. Orang yang tidak mampu berpuasa, sakit menahun, jemaah tubuh yang tidak mungkin sembuh. Tidak mungkin sembuh. Pemain sakit jemaah tubuh lah. Bertahun-tahun dia sakit. Kemungkinan sembuh sedikit. Ke jemaahnya ini pun, jemaahnya ini tidak wajib puasa. Dia wajib membayar fidyah. Dia wajib puasa, fidyah saja. Dikiaskan ke sini wanita menyusui dan wanita yang melahirkan anak kecil, yang punya anak kecil. Kiasnya ke sini. Makanya ada pendapat yang mengatakan fidyah saja. Cuma dalam mazhab Syafi'i, ibu menyusui dan ibu yang punya anak kecil dibagi dua. Ada yang tidak puasa karena khawatir keselamatan dirinya. Ada yang tidak puasa karena khawatir terhadap bayinya. Kalau khawatir terhadap keselamatan dirinya, dia wajib qadha saja. Jika khawatir terhadap anaknya sehingga tidak puasa, dua kewajibannya, wajib qadha dan wajib fidyah dalam mazhab Syafi'i. Cuman di mazhab Hanafi mengatakan bahwa fidyah saja. Di mazhab Syafi'i agak ketat masalah ini. Saya rasa cukup untuk pembahasan. Kalau ada pertanyaan kami silakan. Anu lagi, masalah sadano, biar kada, sama kesobolan itu buat kada. Lagi puluh itu kada sih. Baik. Itu Salat qadha. Qadha Qadha. ya, dia usali kada ini sih. Itu terang nih. Niat qadha ni lawannya ada artinya tunai. Qadha artinya ganti. Jadi adaannya diganti qadhaan. Usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Salamnya ngajira kami lihat. Ini kami kuingin juga mau sore istirahat zaman. Tak kau sore benar pasangan kada kau yang dia ni ke.
uzur ya. Oh, Uzur. Uzur artinya pertama sudah lemah, dia mampu nih. Karena kekuatan fisik sudah tidak sekuat dulu. Maka orang tua seperti ini hanya fidyah saja. Fidyah beliau. Ika memang sakit menahun. Sakit menahun. Sakit disanggup. Ini fidyah saja. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Al-Baqarah 185. Orang-orang yang berat baginya untuk berpuasa cukup membayar fidyah diberikan kepada fakir miskin setiap hari 1 mud. Karena ketemu kok. Kepada fakir miskin. Debat tengkupe kaku di ngaran saya nih. Karena tikam tipu. Ini pernah kuno ini. Tak kami miskin gini. Tabun nanu pian kunci. Ini sebaiknya kepada orang yang memang betul-betul miskin. Baik. Sebagai imam ini gitu, saya baca mari bacaan ini langsung gitu. Saya pakai nantinya sudah gini sudah. Kita biasa beda, langsung sudah. Mari baca Al-Fatihah. Oh ya. Mari baca Al-Fatihah. Ini terkait dengan tertib semia, tumakninah. Jadi tumakninah ini artinya tertib sholat. Setiap melakukan rukun sejenak, jangan langsung gijan rukuk tidak. Misalnya, termasuk dalam bacaan ini. Setelah kita membaca Al-Fatihah, imam itu berhenti sejenak, berikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah juga. Cuma tidak menyebabkan sholat itu jadi batal apabila imam itu tidak memberikan kesempatan. Cuman sayang makmum. Karena ketika imam itu membaca Al-Fatihah, makmum mendengar. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Qur'an, dengarlah dan diamlah, semoga kalian dapat rahmat. Kapan dia mulai membaca Al-Fatihah? Ketika setelah amin. Cuma nengok imamin. Kalau imam yang biasanya tidak memberikan kesempatan, maka ketika imam baca, kita bacanya Alhamdulillahirabbil alamin. Kita Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Cuma jika memang kita diberikan waktu nanti sejenak, ketika dia membaca ayat pun setelah Al-Fatihah, pamegaranya baca tu, maka sebaiknya kita membacanya di situ. Ini kita baca. Ya, beda-beda ya. Mengasipir Medan ini balap kurang. Cuman kira pikir ya sih ya. Penting peluang-peluang salah. Bisa rame tu. Pasat memang kono wajib memang paham dalam zaman kita sahabat guna kita wajib pertengahan bulan ada dulu kan buat jemaah selalu masyarakat sahabat. Nisfu Sya'ban. Nisfu artinya pertengahan. Sya'ban artinya bulan Sya'ban. Berarti nisfu Sya'ban pertengahan bulan Sya'ban secara bahasa. Ini ada beberapa hadis terkait dengan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Tapi kebanyakan hadis ini dhaif, lemah. Cuman hadis lemah ini bisa untuk memotivasi beramal, bukan untuk penetapan hukum. Artinya kita buatkan pengok karena hadis dhaif tadi, hadis yang lemah. Nabi mengatakan, "Idza dakhala lailun min nisfi Sya'ban." Ketika sudah masuk malam nisfu Sya'ban, fasumu naharahu wa qumu lailahu.
puasalah kalian pada siangnya, bangunlah pada malam harinya. Karena Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang akhir menyeru, apakah ada orang meminta, aku akan beri. Apakah ada yang minta ampunan, aku akan ampunkan. Apakah yang minta kesembuhan, aku akan sehatkan. Dan seterusnya, banyak hajat-hajat yang direspon oleh Allah. Ini keutamaannya. Terus kapan malam nisfu Sya'ban itu? Malam nisfu Sya'ban itu puncaknya adalah di malam 15. Ya, puncaknya. Cuman dianjurkan oleh para ulama berpuasa sejak tanggal 13, 14, 15. Kenapa? Agar mendapatkan fadilah keutamaan selain Sya'ban, juga dapat fadilah puasa namanya Ayyamul Bid, hari-hari putih. Nah, ini di mana dasarnya? Dasare geh kene sahabat Abu Hurairah, "Ausani khalili bi salasin." Aku diwasiatkan oleh Nabi untuk beramal 3 amalan nanti tarik dari Nabi. Yang pertama, salatul duha walau rak'ataini. Salat duha walaupun 2 rakaat. Yang kedua, siyamu salasati ayyam min kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulan, yaitu 13, 14, 15. Artinya kalau kita buat 13, 14, 15, Sya'bannya dapat, puasa Ayyamul Bid'ah dapat. Yang ketiga, kata sahabat Abu Hurairah, kini Nabi aku wa an utira qabla an arqud, witir sebelum Nabi. Salat 2 rakaat, puasa 3 hari setiap bulan, yaitu 13, 14, 15. Kemudian yang ketiga, witir sebelum Nabi. Cuma masalah witir ini tergantung keadaan. Kalau biasa bangun sebelum subuh, sebaiknya witir itu penutup sholat malam. Tapi kalau bisa terbahan bedentelnya tunggul, ya kayu, agar dia berbuat, lebih baik witirnya sebelum tidur. Baik, cukup? Cukup berarti nggak genap. Maka kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya shalli wa